Mandi sunnah Pak. Mandi sunnah ya? Iya. Mandi sunnah, mandi besar sudah ya. Kan kemarin sudah waktunya mandi besar, tapi yang wajib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita dan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Pembahasan masalah fikih kita sampai pada bab mandi yang disyariatkan dan sudah kita fahami bersama pada pertemuan yang lalu, mandi-mandi wajib. Nah, sekarang mandi-mandi yang disunnahkan. Dan sebelum kita lanjutkan bahwa baik mandi wajib maupun mandi sunnah di dalam Islam itu adalah mandi besar. Maksudnya mandi besar, mandi seluruh anggota badan. Mandi seluruh anggota badan, baik mandi wajib maupun mandi sunnah di dalam Islam adalah mandi seluruh anggota badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan tata caranya yang sunnah sudah kita fahami. Tata cara mandinya baik mandi wajib maupun mandi sunnah, tata caranya adalah mencuci kedua tangan, kemudian mencuci dua lubang bawah, kemudian wudhu seperti wudhu untuk sholat. Jadi urut-urutannya sunnahnya seperti itu ya. Jadi setiap mau mandi yang disyariatkan baik yang wajib maupun yang sunnah, urutannya mencuci kedua tangan, lalu mencuci dua lubang bawah, atau dengan bahasa lain alat kelamin sama alat untuk buang air besar. Nah, kemudian wudhu seperti wudhu untuk sholat, kemudian meneruskan dengan menyiram kepala dan diteruskan ke seluruh anggota badan bawahnya kepala, dan jika anggota badan itu double mendahulukan yang kanan. Nah, sampai terakhir itu berarti sekali. Dan misal memandikan jenazah sama, tuntunannya juga seperti itu. Berarti kalau memandikan jenazah, pertama mencuci kedua tangan jenazah. Kemudian karena jenazah itu butuh untuk dikeluarkan kotoran yang mudah untuk dikeluarkan, maka itu kalau jenazahnya jenazah yang normal, nah maka kalau mungkin bagian kepalanya, bagian dadanya atau punggungnya agak diangkat, kemudian ditekan perutnya untuk mengeluarkan cairan atau kotoran padat yang gampang keluar. Nah, setelah itu kemudian mencuci alat kelamin dan lubang untuk buang air besar. Kemudian setelah itu diwudukan, kemudian dimulai dari kepala dan anggota badan
sampai kaki berarti sudah 1 kali, dan sunnahnya 3 kali. Apabila sudah 3 kali masih dianggap kurang, maka 5 kali, dan begitu seterusnya yang ganjil. Nah, itu tata cara mandi yang disyariatkan. Dan yang menjadikan mandi itu hukumnya wajib sudah kita pahami. Kita baca lagi dengan singkat, nggak apa-apa, tanpa penjelasan gitu ya, dan tanpa membaca dalilnya. Yang pertama, apabila keluar sperma, apapun sebabnya, yang penting keluar sperma bukan karena penyakit, maka wajib mandi ya. Nah, kalau karena penyakit nggak ngapa-ngapain, nggak timbul syahwat, nggak ngapa-ngapain, terus loh kok seperti beser tapi bukan kencing, terus ternyata loh kok sperma ya, kalau gitu tidak wajib mandi. Jadi keluar sperma itu apapun sebabnya selain karena sakit, maka wajib mandi. Yang kedua, bertemunya 2 khitan meskipun tidak keluar. Khitan bertemu khitan wajib mandi. Bahkan saya mendengar kajiannya ulama di Arab gitu ya. Kemudian ada pertanyaan gitu ya. Kalau seandainya bertemu 2 khitannya itu adalah karena berbuat keji, gitu, apakah juga wajib mandi? Taubat, setelah taubat kemudian kepingin menjadi orang yang baik, apakah wajib mandi? Taubat maupun tidak taubat dari perbuatan keji, dosa besar itu, yang penting bertemunya 2 khitan berarti hadas besar, wajib mandi. Maksudnya apa? Perbuatan keji, zina itu. Nah, jadi itu. Nah, dan termasuk di dalam hal ini adalah liwat. Gitu. Orang berbuat keji, orang Islam mungkin saja, gitu. Mungkin saja. Gitu. Tobat atau enggak tobat dari perbuatan kejinya, nah, itu yang penting di dalam bab ini, apabila 2 khitan bertemu, keluar maupun enggak, keluar cairan maupun enggak, gitu. Bab kita adalah bab wajib mandi. Nah, maka bertemu 2 khitan wajib mandi. Jadi yang pertama keluar sperma, yang kedua bertemu 2 khitan, yang ketiga apabila orang itu masuk Islam dari kekufuran, dari kafir. Masuk Islam, orang kafir masuk Islam wajib mandi. Nah, mandinya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau sebelumnya, dua-duanya sah. Tapi sunnahnya apabila mengucapkan 2 kalimat syahadat itu terprogram waktunya, maka mandi dulu. Adapun apabila tidak terprogram, maka mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti sudah Islam, kemudian baru dia mandi. Ya. Kemudian yang keempat, khusus bagi wanita suci atau berhenti dari haid dan berhenti dari nifas wajib mandi. Dan yang kelima, ulama berbeda pendapat, yaitu mandi hari Jumat. Setiap hari Jumat wajib mandi atau enggak, karena ada 2 dalil. Yang satu mengandung makna sunnah, yaitu man tawaddu'a yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fa huwa afdal. Siapa yang wudu saja di hari Jumat maka cukup dan itu adalah baik, dan yang mandi maka itu lebih baik. Dan ada hadis lagi, ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Nah, ada yang menguatkan hadis ini, ada yang menguatkan hadis ini. Akhirnya ulama berbeda pendapat tentang mandi hari Jumat. Kalau dibahas di wajib, dikatakan mandi Jumat itu wajib, berarti pembahasan di mandi sunnah nanti tidak masuk. Tapi kitab ulama yang lain yang tidak menyebutkan mandi wajib itu salah satunya adalah mandi hari Jumat, berarti dia tidak menguatkan yang wajib. Kalau dia membahas atau berikutnya bab yang sunnah, pasti nanti dia akan memasukkan mandi Jumat. Nah itu. Kemudian sekarang apa saja mandi yang disunahkan, yaitu mandi setiap mau berhubungan badan atau mengulangi berhubungan badan. Sudah kita baca 2 pada waktu yang lalu ya. Maksudnya apa? Orang mau berhubungan suami istri itu sunnahnya tidak dalam keadaan junub.
maksudnya memulainya. Apabila sudah berhubungan kan berarti dalam keadaan junub. Terus mau berhubungan lagi, baik istri tetap maupun ganti istri, apabila istrinya lebih dari satu, sunnahnya mandi. Nah itu. Jadi misalnya begini, pengantin baru habis sholat isya kemudian berhubungan suami istri, kemudian tengah malam kepingin mengulang, maka disunahkan untuk mandi. Atau seperti kebiasaan orang di zaman Nabi SAW, setelah masuk Islam banyak yang istrinya lebih dari satu, bahkan ghailan masuk Islam punya istri 10. Nah, lalu Rasulullah SAW memerintahkan pilih 4 lalu pisah yang lainnya. Kenapa? Di dalam Islam tidak boleh lebih dari 4. Nah, apabila dia bergilir dalam satu malam, maka dari istri yang satu mau pindah ke istri yang lainnya disunahkan untuk mandi. Nah, intinya bahwa yang pertama mandi sunnah adalah itu al-ihtisal inda kulli jima', mandi setiap mau berhubungan suami istri. Yang kedua, yang juga sudah kita baca dan waktu itu agak panjang karena kita mengulang bab istihadhah, yaitu mandi wanita yang istihadhah jika menjaga sunnah mandi setiap sholat. Wanita yang istihadhah jika menjaga sunnah mandi setiap sholat disunahkan untuk mandi setiap mau sholat. Dan yang dimaksud setiap mau sholat itu setiap mau sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu. Nah, berarti mandi 5 kali. Sebelum itu tidak apa-apa, supaya karena ini penting. Wanita istihadhah itu apa? Yaitu keluar darah dari alat kelamin, bukan darah haid dan bukan darah nifas. Ini bukan darah haid dan ini juga bukan nifas karena bukan melahirkan. Nah, tapi keluar darah terus, dibersihkan, ditutup, sebentar lagi itu pembalutnya ada darahnya, padahal bukan darah haid dan bukan darah nifas. Itu namanya istihadhah. Wanita istihadhah adalah wanita yang suci, maksudnya bukan nifas dan bukan haid, wajib sholat. Dan di dalam bab suami istri boleh berhubungan suami istri karena bukan sedang haid dan bukan sedang nifas. Nah, dan di dalam bab mau sholat, darah itu najis dan membatalkan wudhu, setiap mau sholat wajib disunahkan untuk mandi. Berarti mandi wanita istihadhah ini adalah sunnah. Kalau nggak pakai mandi, dibersihkan wudhu sah, tapi disunahkan untuk mandi. Berarti lah mandi besarnya sehari 5 kali. Jawabannya iya. Dan bagi wanita yang istihadhah, apabila mau meringkas atau kebanyakan mandi 5 kali, boleh melakukan jamak suri. Sudah kita pahami 2 kali ya. Jadi waktu masalah najis masuk pembahasan, dan pada pertemuan yang lalu ini sudah kita bahas. Jamak suri apa? Yaitu jamak jamak mengumpulkan 2 sholat. Suri itu bentuknya seperti jamak. Bagaimana bentuknya seperti jamak itu? Bentuknya seperti menjamak sholat adalah mengakhirkan waktu zuhur dan menyegerakan sholat asar. Yang kedua mengakhirkan maghrib dan menyegerakan sholat isya. Bagaimana caranya? Yaitu menghitung waktu. Jika kebiasaan mandinya misalnya, saya itu mandinya lama, misalnya gitu, rata-rata mandinya 20 menit, misalnya begitu. Berarti sebelum masuk waktu asar menghitung untuk mandi 20 menit, dan persiapan sama sholat zuhur misalnya 5 menit cukup, berarti 25 menit. Nah, berarti sebelum masuk waktu asar kurang 25 menit mandi. Setelah mandi langsung sholat zuhur, kemudian sholat asar. Dan sudah kita pahami, kalau kondisi tertentu sehingga perhitungan mandinya 20 menit, ternyata karena begitu masuk kamar mandi buang airnya sulit keluar, akhirnya cukup lama, akhirnya keluar sudah mendengar adzan asar misalnya,
Tidak apa-apa, tetap sholat duhur, salam, kemudian berdiri sholat asar. Atau mandinya cepat, kenapa? Begitu nyiram kok badannya sudah kelihatan sangat bersih, keset gitu ya. Nah, kenapa? Karena misalnya tadi menjelang asar mandi, ini menjelang isya mandi lagi gitu ya. Nah, bersih akhirnya mandinya cuma 5 menit. Padahal ngitungnya kurang 25 menit. Tidak apa-apa, kurang mandinya 5 menit persiapan, terus begitu siap sholat. Kalau maghrib isya ya sholat maghrib, salam, meskipun belum masuk waktu isya langsung sholat isya. Selesai mandi kalau zuhur asar langsung sholat duhur, meskipun selesai sholat duhur belum masuk waktu asar langsung sholat asar. Itu namanya jamak suri. Belum masuk waktu sholat, ya udah jamak gitu aja. Oh enggak, bukan jamak ini jamak suri. Apa bedanya? Kalau jamak begitu saja, boleh zuhur asar itu jam 1, boleh zuhur asar jam 12, jamak takdim. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh gitu. Nah, ini bukan jamak, ini bentuknya saja seperti jamak. Jamak suri, jamak bentuknya seperti jamak. Kalau jamak takhir sholat zuhur asar boleh jam 4, boleh jam setengah 5, boleh jam 5. Ini tidak boleh. Ini jamak suri, bentuknya saja seperti jamak. Nah itu. Lah kalau belum masuk waktu lah, kok boleh sholat asar belum masuk waktu? Karena ini jamak suri tadi itu. Jadi seperti jamak, tidak mutlak jamak dan tidak mutlak sholat pada waktunya. Itu bagi wanita yang istihadhah. Dan diantara ulama ada yang berpendapat bahwa orang yang beser juga seperti itu. Tapi pembahasan yang umum, orang yang beser itu hanya tidak batal wudhunya, tidak batal sholatnya tatkala dia tidak berhenti. Itu yang disamakan dengan wanita istihadhah. Apa maksudnya? Maksudnya begini, wanita yang istihadhah membersihkan darahnya, kemudian wudhu atau sholat atau mandi apabila menjaga sunnahnya, kemudian sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat ba'diyah, kemudian sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai itu. Wah, bisa sudah banyak darahnya. Jangankan sekian kali sholat, baru dipakai sholat maghrib saja, kalau dicek yakin ada darah keluar. Yang penting tidak berhenti ibadahnya, maka sholatnya tetap sah, wudhunya tetap tidak batal sampai dia berhenti. Nah, kenapa? Karena ini penyakit. Ini penyakit tidak. Nah, kalau terasa keluar, wah keluar berarti batal. Kalau gitu tidak bisa sholat nanti. Baru keluar terus dipakai gerak, dapat 1 rakaat, 2 rakaat belum salam. Ini kok terasa basah misalnya sedikit, meskipun sedikit, terus dicoba dicek, loh ada darahnya beneran, mandi lagi. Ya, nanti dapat 2 rakaat gitu lagi, nggak jadi sholat nanti. Nah, jadi terus begitu mulai ibadah sampai berhenti ibadah, nah baru berhenti. Kalau sudah berhenti, misalnya sholat asarnya jam 4 terus berhenti, terus nanti maghrib mau sholat, nah baru dibersihkan lagi, baru bersuci lagi. Nah, adapun terus sepanjang peribadatannya maka itu tidak batal. Nah, hukum yang beser juga seperti itu. Jadi misalnya itu, wah bapak ini atau ibu ini sudah tua terus beser, bagaimana sholatnya? Wajib setiap sholat membersihkan najisnya. Wajib setiap sholat membersihkan najisnya. Dibersihkan, bersuci, terus ditutup. Lah ditutup dipakai sholat isya, baru dapat 1 rakaat lah sudah basah. Tidak batal sampai
selesai. Kalau selesai terus langsung sholat ba'diyah meskipun sudah terasa basah juga sah. Kenapa? Karena tidak berhenti. Nah, dan ini adalah penyakit. Nah, itu wanita yang lah, kalau tidak ngikuti yang itu, seandainya hukum asal keluar najis kan batal, ya nanti malah nggak bisa sholat. Dapat 1 rakaat, wah ini sudah basah, wudhu lagi, sholat lagi, dapat 1 rakaat, 2 rakaat basah lagi, batal lagi, wudhu lagi, nggak jadi sholat nanti. Nah, karena itu bagi yang beser hukumnya seperti itu. Nah, intinya bahwa mandi yang disunahkan, yang kedua adalah mandi wanita yang istihadhah. Yang ketiga, al-ightisalu ba'dal ighma, disunahkan mandi setelah siuman dari pingsan. Jadi kalau ada orang itu pingsan, nah maka setelah siuman disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Thaqula Rasulullah SAW faqala asallan nas." Rasulullah SAW badannya terasa sangat berat. Nah itu ya. Lalu Rasulullah bertanya, "Asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat?" Faqulna la, maka kami menjawab belum. Itu menunggu Rasulullah SAW itu. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah, mereka menunggumu wahai Rasulullah SAW. Faqala da'u li ma'an fil mikhdab, siapkan air gitu di bejana yang untuk mandi gitu. Faqalat fafa'alna gitu. Qalat fafa'alna gitu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhirnya kami menyiapkan. Faqtasala, lalu Rasulullah SAW mandi. Tsumma dhahaba liyanu'a, lalu berusaha bangkit untuk melakukan sholat. Ya, fa'ughmiya alaihi, ternyata pingsan itu. Tsumma afaqa, setelah itu sadar. Faqala asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Qulna la, belum wahai Rasulullah. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah, mereka menunggumu wahai Rasulullah SAW. Faqala du'u lima fil mikhdab, siapkan air di bejana yang untuk mandi gitu. Qalat fa fa'alna, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhirnya kami siapkan. Faghtasala tsumma dhahaba liyanu, akhirnya Rasulullah SAW mandi lagi ya. Setelah selesai mandi berusaha bangkit untuk sholat. Fa'ughmiya alaihi, ternyata pingsan lagi gitu ya. Tsumma afaqa faqala asallan, setelah siuman dari pingsannya bertanya lagi, apakah orang-orang sudah sholat? Faqulna la, hum yantadhirunaka ya Rasulullah, mereka menunggumu wahai Rasulullah SAW. Fadzakarat irsalahu ila Abi Bakrin wa tamam al-hadits, lalu memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam gitu. Dan hadisnya ini agak panjang tapi diputus sampai di sini. Yang diambil pelajaran bahwa siuman dari pingsan, mandi, dan karena tidak ada penjelasan itu bahwa mandi di sini itu adalah wajib, maka para ulama memahami bahwa mandi di sini hukumnya adalah sunnah. Nah, yang keempat, al-ightisalu min dafnil musyrik, setelah mengubur orang kafir disunahkan untuk mandi. Jadi kalau ada orang kafir meninggal, ada orang bukan Islam meninggal, dan ini mengingatkan bahwa kalau agamanya tidak Islam namanya kafir, apapun agamanya. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu kan sempat ada pemberitaan tidak boleh mengatakan orang non muslim itu kafir. Ayat-ayat terus hadis itu terus akhirnya gak dipakai gitu. Toleransi itu dengan memaksa membuang ayat yang menyebutkan kafir. Namanya bukan toleransi, namanya pemaksaan kepada umat Islam supaya lafaz kafir dalam Quran dan dalam hadis tidak boleh atau disuruh buang, namanya begitu gitu. Nah, sesungguhnya kafir itu adalah bahasa gitu. Kafir itu adalah bahasa. Artinya apa?
Nah, jadi kayak gitu. Karena itu kalau orang Nasoro mengatakan semua yang bukan Nasoro berarti kafir, itu benar menurut mereka. Dan orang Islam ya, semua yang bukan Islam adalah kafir. Itu juga benar dalam masalah bahasa. Nah, jadi gitu. Apabila selesai menguburkan orang musyrik gitu. Li hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berdasarkan dengan hadis Ali radhiyallahu an, annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Aba Thalibin mata. Wahai Nabi SAW, Abu Thalib mati. Abu Thalib itu bapaknya Ali radhiyallahu an. Abu Thalib itu adalah paman Rasulullah SAW yang merawat Rasulullah SAW sejak ditinggal kakek Rasulullah. Jadi ibu Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah umur 6 tahun. Lalu dirawat oleh kakeknya. Dan kakeknya adalah Abdul Muttalib. Itu adalah yang menguasai dan mengendalikan urusan Ka'bah. Ya, itu kakeknya. Sangat disegani gitu. Dan yang menemukan air Zam-Zam setelah hilang itu adalah kakeknya ini. Itu umur 8 tahun, 2 tahun dirawat oleh kakeknya. Akhirnya Rasulullah umur 8 tahun kakeknya meninggal. Lalu dirawat oleh pamannya sampai umur 25 tahun, lalu menikah dengan Khadijah, lalu hidup bersama Khadijah, bisa dengan pamannya. Itu, dan sangat dekat, dan pamannya mencintai Rasulullah SAW dan Rasulullah mencintainya, dan itu bahkan seperti anaknya sendiri, ponakannya ini seperti anaknya sendiri gitu. Nah, dan setelah menikah umur 40 tahun kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, lalu ditentang oleh kaumnya. Pamannya belum mau masuk Islam, tapi pamannya yang bela. Dan akhirnya pamannya meninggal gitu. Kalau tidak salah itu di tahun 6 kenabian pamannya meninggal gitu. Nah, terus setelah pamannya meninggal, Ali radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, inna Abu Thalib bin mata. Pamannya Rasulullah atau Abu Thalib ini mati. Faqala idhab fawari. Itu, pergilah kamu dan kuburkan dia. Nah, itu. Falamma wa raituhu, setelah aku menguburkannya, raja'tu ilaihi, aku kembali kepada Rasulullah SAW. Faqala li igtasil mandilah. Nah, berarti setelah menguburkan jenazah orang musyrik itu diperintah untuk mandi. Lah, kenapa kok pakai jenazah orang musyrik? Karena banyak orang Islam yang meninggal setelah selesai dikubur, yang mengubur tidak diperintahkan untuk mandi. Nah, yang kelima, mandi yang sunnah al-ightisalu lil 'idain. Mandi 2 hari raya. Hari Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Nah, disunahkan untuk mandi, dan mandi hari raya waktunya adalah pagi hari sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat hari raya. Nah, lalu bagaimana kalau mandinya itu sebelum sholat subuh? Nah, aslinya mandinya itu adalah setelah sholat subuh, pulang mandi, terus berangkat ke lapangan, itu aslinya. Tapi kalau menilai bahwa waktunya mepet gitu, insya Allah tidak apa-apa. Kenapa? Karena sesungguhnya malamnya pun sudah hari raya, dan setelah mandi kemudian sholat subuh, kemudian langsung siap-siap untuk sholat hari raya. Nah, adapun yang setelah sholat subuh tidur dulu setengah jam misalnya gitu ya, yang betul mandinya itu sebelum berangkat ke lapangan. Nah,
Demikian juga mandi sunnah, mandi pada hari Arafah. Mandi pada hari Arafah. Dan mandi pada hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah ya, disunahkan juga untuk mandi. Jadi tanggal 9 mandi dan tanggal 10 pas hari raya juga mandi. 5 rawahul Baihaqi min thariqi Syafi'i an Zatan qala, berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari jalan Imam Syafi'i dari Zatan qala, ia berkata sa'ala rajulun Aliyan radhiyallahu anil ghusli. Seorang laki-laki bertanya kepada Ali radhiyallahu an tentang mandi. Qala igtasil kulla yaumin in syi'ta, mandilah setiap hari kalau kamu mau. Faqala la al-ghuslu ladzi huwa al-ghuslu, bukan itu maksud saya. Maksudnya orang mandi setiap hari boleh-boleh aja. Nggak, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah mandi yang disyariatkan. Qala yaumul jum'ah wa yaumu arafah wa yaumun nahri wa yaumul fitri. Nah, mandi yang disyariatkan adalah mandi hari Jumat, mandi Arafah, hari Arafah, mandi hari Raya Idul Adha, mandi hari Idul Fitri. Nah, berarti hari Arafah juga disunahkan untuk mandi. Nah, yang keenam, al-ghuslu min ghuslil mayyit. Setelah memandikan mayit, setelah memandikan jenazah muslim, yang memandikan disunahkan untuk mandi. Liqaulihi sallallahu, berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu, man ghassala mayyitan falyaghtasil, siapa yang telah memandikan jenazah maka hendaklah ia mandi. Yang ketujuh, mandi ihram baik untuk haji maupun untuk umroh. Yang sudah pernah umroh di manasik juga biasanya diajarkan sunnah-sunnah. Mau berangkat umroh mandi ihram, hukumnya hanya sunnah. Nggak mandi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mandi ihram gitu. Dalam keadaan junub boleh apa enggak? Nggak mandi. Jawabannya kalau masalah bolehnya boleh. Orang berangkat umroh dalam keadaan junub boleh-boleh. Misalnya begini. Yang pernah berangkat umroh gitu ya. Misalnya nginep di hotel di Jakarta atau di Surabaya itu sama istrinya, kemudian terlambat bangun, terus wah khawatir berangkat ketinggalan terbang, akhirnya langsung ke bandara, terus nggak sempat mandi, perjalanannya langsung ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah. Nah, mikotnya di Yalamlam. Lah terus mandinya gimana? Nah itu mandinya nanti begitu mendarat di Jeddah gitu. Jadi kalau misalnya berangkatnya pagi misalnya jam 8 atau jam 9 gitu ya. Nah terus sholat asarnya. Nah kalau misalnya masih nutut, wah nanti mendarat baru sholat asar, boleh saja. Intinya bahwa apalagi kalau berangkatnya dari Madinah gitu ya, berangkat dari Madinah, terus wah buru-buru, terus akhirnya berangkat dalam keadaan junub, boleh. Apa ada dalilnya? Dalilnya adalah wanita yang sedang haid itu boleh berangkat haji melalui mikot. Di mikot tidak apa-apa gitu. Dalam keadaan nifas ada di zaman Nabi SAW yang di Bir Ali melahirkan, belum mulai melahirkan, setelah itu terus tetap berangkat haji bersama Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha sampai di Mekah belum tawaf, datang bulan, akhirnya tidak tawaf dan akhirnya juga itu tidak sa'i. Begitu berangkat ke Mina, ke Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, hajinya jalan semuanya. Nah setelah selesai semuanya dalam keadaan suci, kemudian ketika mau pulang,
menangis kenapa? Semua mendapatkan amalan dua, yaitu umroh dan haji. Dan Aisyah radhiyallahu anha waktu umroh tidak bisa karena dalam keadaan haid. Nah itu kenapa? Karena tawaf itu harus dalam keadaan suci. Nah dia dalam keadaan haid akhirnya tidak bisa. Kemudian tanggal 8 berangkat ke Mina, kalau yang sekarang dikenal dengan tarwiyahan, berangkat ke Mina tanggal 8, dari Mina tanggal 9 pagi menuju ke Arafah. Nah begitu maghrib mulai bergeser ke Musdalifah, itu bermalam malam hari raya di Musdalifah. Tanggal 10 pagi menuju ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Dan yang kepingin tahallul setelah itu tahallul. Kalau sudah tahallul semuanya boleh kecuali berhubungan dengan suami istri, tidak boleh sebelum tawaf ifadah. Nah kemudian yang ingin menyegerakan tawaf ifadah boleh, yang enggak tahallul juga enggak apa-apa. Nah di Mina 3 hari, tanggal 11 melempar jumroh 3, 777, tanggal 12 juga kayak gitu. Yang ingin segera maka untuk tanggal 13-nya dilempar tanggal 12 juga, kemudian pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Nah kalau dia menyegerakan tawaf ifadah setelah melempar jumrah Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah pagi hari menuju ke Mina untuk melempar jumrah Aqobah hanya 7 itu tok. Setelah itu berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah, tahallul. Setelah itu semua boleh termasuk berhubungan suami istri, padahal masih tanggal 10 Dzulhijjah. Sudah selesai hajinya. Ada yang belum, tapi sudah tahallul dan sudah semua larangan ihram sudah boleh termasuk berhubungan suami istri. Kenapa? Karena sudah melempar jumrah Aqobah tanggal 10 dan sudah tawaf ifadah dan sudah tahallul. Apa yang belum? Yang belum adalah bermalam di Mina tanggal 11, 12 atau 11, 12, 13. Dan di 3 hari ini selalu melempar jumroh Sughra, Wusta dan Kubra 777 tanggal 11. Tanggal 12 juga begitu, tanggal 13 juga begitu. Adapun yang kepingin pergi duluan 2 hari aja di Mina juga boleh. Tanggal 11 melempar 777, tanggal 12 melempar 777. Dan kalau mau berangkat di akhir tanggal 12 melempar lagi. Tapi banyak orang sekarang yang keliru, yang cuma 2 hari itu tanggal 12-nya melempar 14 7, terus yang jatahnya untuk besok karena maunya 2 hari terus melempar langsung 7, akhirnya 14, nanti di wusta 14. Itu keliru. Ini tuntunannya adalah tetap 777. Dan itu ketika mau pergi di akhir hari di 12 itu melempar lagi. Lola repot. Ya tuntunannya begitu. Harusnya besok dilakukan di hari yang kedua. Nah, jadi tetap 2 kali atau 3 kali berangkat dari tendanya atau dari tempatnya menuju ke tempat melempar. Nah itu belum selesai, dan itu hukumnya wajib, bukan rukun, gitu ya, wajib. Dan apabila belum sa'i umroh maka juga harus sa'i lagi, sa'i umroh. Nah, itu. Nah dan biasanya kalau belum sa'i umroh ya setelah tawaf ifadah terus langsung sa'i. Nah itu. Nah apabila sudah selesai maka sudah beres semuanya, tinggal nanti waktu mau meninggalkan Mekah tawaf wada. Nah yang ke-8 al-ghuslu lidukhuli Makkah, mandi karena masuk tanah suci Mekah. Mandi karena masuk tanah suci Mekah. Dan ini hampir tidak ada yang sekarang melakukan ya. Nah tapi bukan berarti tidak melakukan. Aslinya tuntunan itu di perbatasan tanah suci, tanah halal menuju tanah suci, itu berarti di luar kota Mekah. Nah itu berhenti dulu. Nah berhenti kemudian mandi. Lah sekarang kendaraannya tidak seperti dulu. Dulu jalan kaki sama naik unta. Sekarang kendaraannya naik bis gitu. Terus jumlahnya sekarang sangat banyak. Mau berhenti di masjid semuanya, ya kamu mati ya.
akhirnya langsung menuju ke hotel, masuk ke Mekah, terus dekat dengan Masjidil Haram. Nah masuk, meskipun begitu yang tidak paham banyak yang tidak mandi. Nah harusnya begitu sampai di hotel, nah maka sesegera mungkin untuk mandi. Biasanya langsung diarahkan ke restoran apabila belum makan di jalan. Nah terus dibagi kunci hotel di restoran kan gitu ya. Terus setelah itu masuk, kalau tidak langsung umroh, oh nanti aja umrohnya setelah istirahat supaya sehat, segar, supaya semangat. Nah tidak mandi. Padahal sunnahnya adalah masuk sebelum aktivitas apapun dan tidak tidur mandi. Bahkan seandainya makannya karena restoran sudah tutup diganti nasi pok misalnya gitu ya, harusnya begitu nyampe mandi dulu baru makan. Nah intinya bahwa mandi masuk tanah suci Mekah hukumnya adalah sunnah. Nah itu mandi-mandi yang disunahkan gitu. Dan berikutnya adalah bersuci dengan permukaan tanah atau tayamum. Sebelum kita lanjutkan ke bab baru, kalau ada yang mau ditanyakan, dan karena pelajaran kita ini fikih dan dari awal, maka mulai dari masalah yang awal kayak gitu kita maunya urut terus. Nah, adapun soal jawabnya melebar kemana-mana tidak apa-apa. Kita akhiri kajian ini di sini dan kita lanjutkan dengan soal jawab. Monggo Bapak yang mau bertanya dipersilakan. Nggih. Mengenai istiadah dan orang yang biasa tadi Ustaz. Apakah setiap mau sholat itu pakaiannya juga harus ganti Ustaz? Iya. Jadi wanita yang istihadhah atau orang yang beser setiap mau sholat wajib ganti yang suci. Boleh tidak ganti kalau cuma kena sedikit, terus yang sedikit itu aja disiram terus diperes, itu sudah selesai. Jadi di dalam Islam pakaian yang diketahui kena najis sedikit, ya misalnya kena kencing atau kena madhi atau kena darah sedikit gitu ya. Nah kalau darahnya masih baru, masih basah, itu boleh hanya ngambil air setelapak, disiram terus diperes, sudah. Dalam keadaan basah gitu dipakai sholat boleh, sudah cukup. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau bekasnya masih ada? Kan darah kan merah ya. Bagaimana kalau bekasnya masih ada? La yadurruka atharuh, tidak apa-apa masih ada bekasnya. Nah itu. Jadi misalnya, wah ini kena tetesan beser, misalnya sudah pakai pembalut atau pakai apa gitu ya, terus kena sarungnya sedikit. Nah yang kena itu cukup disiram air dikit, diperas sudah. Nggak harus dicuci pakai sabun, nggak harus begitu di dalam Islam. Inna dina yusrun wa la yushaddatina ahadun illa ghalaba. Agama itu mudah dan tidak ada yang memperberat kecuali dia sendiri yang akan keberatan. Nah jadi itu. Jadi kalau cuman kena sedikit ya itu, ya udah disiram sedikit terus diperes sudah. Nah itu. Nah jadi kena istihadhah atau kena beser gitu ya, setiap mau sholat harus ganti yang suci, atau kalau kenanya cuma sedikit itu disiram air terus diperes kayak tadi itu. Nah tapi yang dimaksud setiap mau sholat itu setiap memulai ibadah. Adapun begitu mulai itu mendapat rukhsah, tidak batal dan boleh kena najis sampai ibadahnya selesai. Nah, yang ini Bapak. Mulai mandi untuk Arafah. Tata caranya mulai pagi atau? Iya, jadi termasuk takbiran di hari Arafah itu juga disunahkan. Jadi kan nggak umum di kita ya. Kalau di pondok pernah gitu, dan di dekat pondok ada masjid yang takbiran, wah itu sunnah itu. Jadi mulainya adalah setelah sholat subuh, dan termasuk mandi Arafah wallahu alam mulainya juga setelah sholat
subuh gitu. Utamanya adalah bagi mereka yang haji tatkala bermalam di Mina yang dikenal dengan tarwiyahan. Nah, setelah sholat subuh menunggu matahari terbit. Kalau sudah agak siang terus menuju ke Arafah. Tapi kalau jalan kaki, kalau tidak jalan kaki, yang penting sunnahnya adalah berusaha dari bumi Muzdalifah yang itu adalah tanah suci ke Arafah, yang Arafah itu bukan tanah suci, tanah halal, itu adalah setelah masuk waktu zuhur, itu sunnahnya. Di zaman sekarang kalau enggak tanazul atau kalau enggak jalan sendiri tidak bisa. Kenapa? Karena jadwal bis itu sudah semuanya. Karena itu ada yang masuk Arafahnya jam 8 sudah masuk. Loh, ngapain? Ya memang bisnya jadwal berangkatnya gitu, termasuk jam mana supaya tidak kena macet atau. Nah, kalau alasannya supaya tidak kena macet itu yang tidak baik. Nah, itu sunnahnya masuk Arafah. Nah, yang mereka yang jalan kaki gitu. Kalau orang Indonesia haji pemerintah istilahnya tanazul ya. Kalau ada sekian orang terus pamit untuk keluar dari rombongan. Nah, itu banyak yang menjelang zuhur sudah sampai tapi di luar masjid. Yang di Arafah nanti begitu adzan, begitu masuk terus geser. Karena masjid itu kan separuhnya itu masih di tanah suci, separuhnya masuk bumi Arafah. Itu namanya masjid apa? Masjid Namir. Nggih. Yang pakai kateter apabila gampang dicopot, maka dicopot, dicuci, terus dipasang lagi, terus sholat. Nah, jadi kantong yang sudah ada dari tadi itu dilepas dulu, ya, dicuci, terus dipasang, terus sholat. Adapun wudhunya nggak pakai membersihkan seperti orang tidak sedang kencing. Kenapa? Karena ini kondisi khusus. Nah, dan sebelum kayak begini ini muncul, gitu. Di dalam fikih Syafi'i di zaman Imam Syafi'i sudah dibahas. Apabila orang itu dalam keadaan zarurat sholat membawa najis, apa boleh? Gitu. Jawabannya itu adalah boleh. Kenapa? Karena segala macam yang zarurat itu membolehkan, yang asalnya tidak boleh. Nah, jadi luar biasa ulama itu. Jadi bagaimana mungkin sholat diwajibkan suci, tapi kalau dia harus membawa najis, tidak bisa dilepas, gimana? Belum muncul pikiran orang pakai kateter, tapi muncul pembahasan sholat tidak bisa melepaskan diri dari najis. Adapun pembahasan ini mencakup berbagai macam. Orang yang berpemahaman tidak bisa ganti pakaian yang suci sampai waktunya habis, maka sah sholat pakai pakaian yang najis. Pakaiannya najis dicuci, tidak bisa, nggak ada air, misalnya gitu. Nah, terus menuju ke tempat yang mungkin bisa ganti pakaian, itu waktunya tidak cukup, waktunya habis, maka boleh sholat dengan pakaian najis. Kenapa? Darurat. Kenapa? Ganti nggak ada gantinya, dicuci tidak ada air. Kalau sampai menunggu mencuci, kalau ada dicuci dalam keadaan basah boleh dipakai sholat. Jadi orang sholat tidak diwajibkan pakai pakaian kering gitu. Tapi kalau tidak ada air terus nggak ada ganti, kalau sampai menunggu ganti atau menunggu ada air itu waktunya habis, maka bukan meninggalkan sholat, tapi sholat dan pakaiannya dalam keadaan pakai kateter. Nah itu, tapi tadi itu karena yang namanya rukhsah itu adalah apabila ini bisa dihindarkan, maka gitu. Apabila ia tidak menggunakannya gitu,
ta'arrada lil halak au qarabal halak, maka ia dihadapkan kepada kematian atau semakin parah. Yang dimaksud dengan darurat di dalam Islam adalah apabila dia tidak menggunakan yang diharamkan, ia dihadapkan kepada kematian atau keadaan semakin parah. Itu baru dikatakan darurat. Nah, apabila keadaannya seperti itu, maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan yang dilarang, keadaan yang darurat menjadikan yang asalnya dilarang menjadi boleh. Nah, tetapi tidak mutlak ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu hanya seukuran dengan kadar daruratnya. Kalau pembahasan awalnya karena ayat darurat itu berkaitan dengan makanan, yang dimaksud seukuran daruratnya ketika orang itu nggak makan mati, kemudian menjumpai misalnya kambing mati tanpa disembelih, kan bangkai haram. Nah, kalau dia makan 1 on itu sudah bisa menguatkan badannya, maka tidak boleh diteruskan sampai makan 0,5 kilo. Maksudnya begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan keadaan darurat itu hanya boleh seukuran dengan kadar daruratnya. Lalu ada kaidah di bawahnya lagi, al-hajatu qad tanzilu manzilatadz dzarurah. Hajat itu kadang-kadang menempati tempat darurat. Tadi kan makna darurat di dalam Islam itu apabila dia tidak menggunakan yang haram dihadapkan pada kematian atau tambah parah. Nah, ini bukan bab darurat, ini hanya kebutuhan. Wah, ini kebutuhan, kalau nggak gini ya akhirnya nggak bisa jalan. Gitu toh ya. Apakah mati? Enggak. Apakah tambah parah keadaannya? Juga enggak. Cuman nggak bisa lanjut, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa. Nah, hajat kebutuhan. Al-hajatu qad tanzilu manzilatadz dzarurah. Hajat itu kadang-kadang, berarti tidak selalu, kadang-kadang menempati tempat darurat. Lah kalau hajat ini sudah menempati tempat darurat, maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan yang asalnya dilarang. Nah, apakah boleh secara mutlak? Enggak. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Nah, dan semua itu berdasarkan dengan ayat, berdasarkan dengan hadis. Famaniturra ghairu baghin wala adin. Barang siapa yang keadaannya terpaksa, tidak niat dosa dan tidak melampaui batas. Tidak niat dosa. Seandainya keadaannya darurat tapi juga punya niat dosa, maka hukumnya tetap haram. Ya, misalnya begini. Oh, sudah seharian tidak makan. Nah, ini adanya bangkai. Tidak apa-apa, meskipun tidak darurat juga tidak apa-apa. Nah, itu berarti ada niat dosa, maka hukumnya tetap haram. Ghairu baghin wala adin, dan tidak boleh melampaui batas. Gitu. Wah, ini ada kambing mati, mumpung ada ya udah kita makan sekenyang, namanya melampaui batas. Nah, keadaan darurat hanya dibolehkan itu tidak niat dosa dan tidak sampai melampaui batas. Batas apa ini? Batas daruratnya. Karena itu kalau misalnya orang itu kehausan, wah ini kalau nggak dikasih minum saking lengketnya tenggorokan bisa mati ini. Tapi begitu dikasih minum setengah gelas sudah normal, maka tidak boleh minum 2 gelas. Tidak boleh minum 1 gelas penuh, 1 gelas yang ada pegangannya besar. Loh kan darurat, ini haram. Dan Anda minum setengah gelas sudah bisa gitu normal, maka setelah normal berikutnya yang haram hukumnya tetap haram. Famaniturra, barang siapa yang keadaannya terpaksa. Oh, ini ayat ya di dalam surat Al-Maidah. Famaniturra, siapa yang terpaksa ghairu baghin, tidak ada niat dosa, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala itsma alaihi, maka yang asalnya dosa menjadi tidak dosa baginya. Dengan syarat keadaannya darurat, tidak niat dosa, tidak melampaui batas. Nah, kaidah tadi itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat menjadikan yang dilarang jadi boleh. Nah, kemudian ad-daruratu tuqaddaru biqadariha.
Darurat itu ukurannya sekadar dengan keadaan daruratnya. Ya, wallahu alam, mungkin itu dulu yang kita baca dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.